Mengaji, media dakwah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini insyaallah taala, di rumah Quran Uwais Al-Qarni. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dalam kebaikan dan dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan qadarullah tentunya cuaca yakni hujan, alhamdulillah. Tentunya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hujan turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, asbaha abdi mu'minun wa kafir. Yani hujan tadi malam, di pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah berfirman, yani dalam hadis qudsi, dalam menanggapi hujan ini ada hambaku yang kafir, ada yang mukmin. Orang yang mukmin mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Orang mukmin mengatakan hujan ini adalah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Ada yang kafir mengatakan mutirna bi kaukabi kada wa kaukabi kada. Orang kafir mengatakan kita hujan karena bintang ini, karena zodiak ini, karena hari raya Imlek. Nah, banyak seperti ini ya. Karena dewa-dewa turun. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berkeyakinan seperti itu, ini hubungannya dengan Imlek, maka ini kafir. Ini dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang mukmin hanya mengatakan kalau hujan turun yaitu dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan kita ini hari raya Imlek ini ya kan, dan banyak mengaitkan hujan dengan hal tersebut. Ini bahaya, bisa mengeluarkan dari Islam, na'udzubillah min dzalik. Karena tentunya kesyirikan bisa jadi kita tidak sadar telah melakukannya. Maka itu perlunya kita belajar tauhid, jangan sampai kita melakukan kesyirikan tanpa kita sadari. Nah, setelah ana lihat juga, setelah mendengar banyak orang berkeyakinan yakni ini hubungannya dengan Imlek, bagaimana pendapat ahli BMKG dalam masalah ini? Ternyata memang BMKG mengatakan Januari Februari itu memang musim hujan, atau dikatakan itu bahkan puncaknya musim hujan, Januari Februari, dan hari raya Imlek seringnya jatuh di Januari Februari. Maka sering kebetulan. Itu semua kebetulan, tidak ada hubungannya sama sekali. Itu yakni hujan ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun tentunya perlu kita sampaikan juga, kadang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan sebab kefasikan yang banyak terjadi. Justru Allah Subhanahu wa taala menguji, membuat suatu hal yang menjadikan orang lain juga tertipu. Seperti dalam kisah Ashabus Sabt dalam surah Al-A'raf. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan, yani was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, kepada orang-orang Yahudi, bagaimana cerita Ashabus Sabt yang tinggal di hadiratul bahr, di pinggir pantai, yang mana orang-orang Yahudi dilarang bekerja di hari Sabtu. Dan Allah Subhanahu wa taala justru membuat ikan banyak di hari Sabtu. Kenapa? Ujung ayat itu mengatakan kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Begitulah kami uji mereka karena mereka banyak yang fasik. Karena mereka fasik, banyak melakukan kejahatan. Maka Allah Subhanahu wa taala buat suatu hal yang justru mereka menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang menjauh dari Allah, maka Allah pun menjauh darinya. Kebalikannya dalam hadis qudsi, yakni idza taqarraba 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Yani kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Allah akan bantu kita untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, Allah akan menjauh juga dari kita. Maka Allah menguji orang-orang fasik dengan hal-hal yang menjadikan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini Allah Subhanahu wa taala membuat di setiap hari raya Imlek hujan. Ya, ini menguji kita. Menguji orang-orang yang ragu-ragu, yang tidak mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin kalau memang ini hubungannya dengan mereka, dewa-dewa mereka dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Maka perlu kita tentunya belajar tentang tauhid dan terus kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak salah dalam meyakini. Karena ini semua tentang hati, tentang keyakinan. Nah, sebagaimana tadi juga kami cerita-cerita bagaimana bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang Mesir ketika mereka kafir dulu. Sungai Nil senantiasa meminta korban. Sungai Nil tidak mau mengalir kecuali kalau sudah dikorbankan seorang gadis setiap tahunnya. Sampai ketika Mesir sudah ditaklukkan oleh Amr bin As dengan utusan Umar bin Khattab di zaman Umar bin Khattab, maka tentunya Amr bin As tidak memperbolehkan ritual tersebut. Dan ternyata memang Sungai Nil tidak mengalir. Maka ketika mereka mendesak Amr bin As agar mengorbankan seorang gadis seperti yang biasa mereka lakukan, maka ia pun bingung. Sampai akhirnya ia meminta pendapat Khalifah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab menulis surat kepada Sungai Nil. Nah, dengan kalimat, wahai Nil, kalau memang engkau mengalir dengan kehendakmu sendiri, maka enggak usah mengalir. Tapi kalau engkau mengalir dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengalirkanmu. Maka ketika dicampakkan surat tersebut kepada Sungai Nil, dan Sungai Nil pun mengalir sampai sekarang. Nah, kita lihat bagaimana sebelum
dikuasai oleh kaum muslimin. Sungai Nil memang bisa, artinya Allah Subhanahu wa taala menguasakan setan untuk mengelabui manusia. Tentu semua ini adalah ada campur tangan setan dan jin-jin untuk menyesatkan manusia. Tapi kalau kita berakidah dengan akidah yang benar, dengan tauhid yang benar, keyakinan yang benar, maka semua itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ada meyakini hal tersebut, yakni terkait dengan hujan ada hubungannya dengan kesyirikan, maka ini bisa menjadikan kita kafir. Harus benar-benar kita yakini hujan ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita masuk ke pembahasan Al-Babul Khamis, kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Yang bab yang kelima, pembahasan yang kelima, bab tafsirit tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Tentang tafsir tauhid dan syahadat alla ilaha illallah. Nah, tauhid intinya tentunya adalah ucapan la ilaha illallah. Ini untuk penegasan. Ini tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Apa maksud daripada la ilaha illallah? Di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan ada 5 dalil. 4 dari Al-Quran, 1 dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah ini. Pertama, berkaitan dengan wasilah. Tidak boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Qala Allah taala, "Ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura." Yang mana mereka yang dimintai, mereka sendiri mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cara yang paling bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharap rahmatnya, wa yakhafuna 'adzabah, takut akan siksaannya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu sangat ditakuti. Nah, ayat yang pertama ini mengatakan bahwasanya tauhid adalah benar-benar menyampaikan doa kita, harapan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini lebih jelas kita bisa pahami kalau kita baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Jadi ayat sebelumnya mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ud'ul ladzina za'amtum min duni." Silahkan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yamlikuna kashfad durri ankum. Maka lihat apakah mereka sanggup mengambil atau mencabut kesulitan dari kalian. Wala tahwila. Dan mereka tidak sanggup memindahkannya kepada orang lain. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang kalian minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sanggup memberikan manfaat dan tidak juga mengambil mudarat dari kalian. Dan mereka yang kalian mintai itu, mereka sendiri mencari wasilah, yakni
wasilah di sini bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang sufi. Kalau orang-orang sufi memahami kalimat wasilah adalah yakni perantara mursyid atau syekh mereka atau wali yang menjadi perantara mereka, wasilah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang sufi, orang-orang yang mendatangi mengambil berkah dari kuburan, mereka menganggap itu sebagai wasilah mereka. Yani ketika ditanya kenapa kalian minta ke wali fulan, ke kuburan fulan, kami tidak meminta mereka, kami hanya menjadikan mereka wasilah penghubung kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ulaikal ladzina yad'un, mereka yang dimintai tersebut dari para wali. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, banyak juga yang menyembah orang-orang saleh. Ya'uq wa Nasr, apalagi Yaghuth wa Ya'uq wa Nasr. Ini orang-orang saleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan ada juga yang disembah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalam hadis disebutkan pertama kali kesyirikan terjadi di dunia ini adalah ketika meninggalnya orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam, maka mereka membuat berhala, membuat patung daripada orang-orang soleh tersebut, dengan niat ketika melihat patung tersebut, maka mereka pun kembali teringat petuah-petuah si fulan, orang soleh yang sudah wafat tadi. Nah, awalnya memang niatnya baik, tapi setelah mereka meninggal dunia, generasi yang membuat patung tersebut, generasi setelahnya kemudian dibisikkan oleh setan bahwasanya ayah-ayah kalian atau membuat patung ini adalah agar patung tersebut atau orang-orang soleh tersebut menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang mereka minta tersebut, orang-orang soleh tersebut, mereka sendiri mencari cara yang paling bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalian minta kepada mereka? Nah, tentunya ini masuk Nabi Isa yang disembah oleh Nasrani, dan juga orang Yahudi menyembah Nabi Uzair. Qalatil yahudu Uzair ibnullah. Ada dalam Al-Quran. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang disembah tersebut, mereka sendiri mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian meminta kepada mereka? Maka ini dalil mengatakan tauhid adalah, karena judulnya apa tadi? Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Maka kalau kita bersyahadat la ilaha illallah, maka wajib kita berdoa hanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan perantara ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna tauhid adalah menafikan semua wasilah, yakni penghubung dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Kecuali tentunya minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Nah, ini tentunya bukan wasilah namanya. Walaupun diistilahkan wasilah, pada hakikatnya ini adalah ta'awun atau minta didoakan. Nah, jadi wasilah yang diperbolehkan tentunya kalau kita mau menyebutkan sesuatu ketika berdoa sebagai perantara agar doa kita lebih makbul, maka kita bukan mendatangi wali-wali yang sudah meninggal dunia. Yang boleh kita lakukan mendatangi ulama yang masih hidup, boleh. Kita minta kepada orang soleh tersebut, ya Syekh, tolong doakan saya, tolong doakan ibu saya, tolong doakan
anak saya sedang sakit, itu boleh dilakukan. Nah, kemudian tentunya boleh kita pakai amal ibadah kita. Amal ibadah kita boleh kita pakai dalam berdoa, yakni sambil menyebutkan ibadah kita, ya Allah, aku bagaimanapun keadaannya selalu mendatangi ta'lim. Walaupun hujan, walaupun panas, demi untuk mendalami agamamu ya Allah. Ya Allah, kalau memang aku melakukan hal tersebut semata-mata mencari ridhamu, maka berilah aku rezeki umpamanya. Mudahkanlah urusanku. Beri aku solusi dari masalah ini. Nah, itu bisa kita pakai untuk wasilah juga. Dan satu lagi tentunya yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya asmaul husna, berdoalah dengannya. Boleh kita pakai semua asmaul husna dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar lebih makbul lagi doa kita, kalau kita punya hajat yang sangat mendesak, kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebutkan pujian yang semua yang kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Aziz, ya Hakim. Atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya Allah, Engkaulah Rabb orang-orang yang lemah. Aku tidak memiliki daya dan upaya, aku tidak bisa sanggup melakukan apapun. Semuanya adalah dengan kehendak-Mu. Puji Allah Subhanahu wa taala sepanjang-panjangnya, baru sebutkan hajat. Ini yang diperbolehkan dalam wasilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun memakai nama fulan, walaupun nama Nabi Muhammad SAW sendiri ketika berdoa, maka ini adalah sebuah kesyirikan. Menjadikan perantara ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memakai nama Nabi, ini adalah kesyirikan. Makanya ada sholawat-sholawat yang syirik, karena mengandung makna tawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Sholawat nariyah, wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, diminta hujan dengan wajah mulianya Nabi Muhammad SAW. Berarti minta hujan dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu tidak boleh. Yang boleh kalau beliau masih hidup, minta kepada beliau agar didoakan turun hujan, tentu boleh. Umar bin Khattab ketika Nabi SAW sudah wafat, yang biasanya sholat istisqa itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan doa beliau diaminkan oleh para sahabat, maka beliau pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, Allahumma inna kunna natawassalu binabiyyika fatasqina. Dulu kami ya Allah bertawassul kepadamu dengan meminta doa kepada nabimu. Wa nahnu natawassalu ila ammi nabiyina fasqina. Sedangkan sekarang nabimu sudah wafat, maka kami bertawassul minta didoakan oleh paman nabimu, yakni Abbas bin Abdul Muttalib. Maka berilah kami hujan, turunkanlah hujan untuk kami. Kalau seandainya memakai nama Nabi diperbolehkan, maka tentunya Umar bin Khattab langsung mengatakan, ya Allah, kami meminta kepadamu dengan keberkahan nabimu, atau dengan atas nama nabimu Muhammad SAW, atau datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW, minta agar beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan hujan. Nah, tapi para sahabat semuanya yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW paham bagaimana hakikat tauhid, bahwasanya tauhid adalah mengikhlaskan doa permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun membuat perantara ketika berdoa, maka tidak diperbolehkan tentunya. Nah, jadi ulaikal ladzina yad'un,
yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Kemudian ayat yang lain, ayat yang kedua ketika menjelaskan tentang tauhid, tentang syahadat la ilaha illallah adalah qala Allah Ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Yang kedua mengatakan libayani anna tauhid la budda fihi minal bara'ah minasyirk. Jadi tauhid itu adalah harus berlepas diri dari kesyirikan. Yang mana arti ayat ini? Ibrahim mengatakan kepada ayahnya. Siapa nama ayah Ibrahim? Azar. Wa idh qala li abihi Azar. Kata Allah dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran disebutkan juga nama ayah Nabi Ibrahim, Azar. Nama ayah Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran? Tidak disebutkan. Nah, makanya Al-Quran ini tentunya bukan membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Banyak orang-orang non-muslim menyangka Al-Quran isinya adalah cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupannya. Bukan. Al-Quran bukan tentang Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah tentang bagaimana cara hidup di dunia ini. Al-Quran adalah buku pedoman hidup. Sebagaimana setiap ada ciptaan orang buat handphone, ada buku pedoman cara pemakaiannya. Ketika orang buat mobil, ada buku pedoman cara pemakaiannya. Kalau kita beli kendaraan motor umpamanya, pasti ada buku panduannya. Begitu juga kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ada buku panduannya untuk bagaimana hidup di dunia ini. Apa buku panduannya? Al-Quran. Dan yang sudah dicontohkan secara real oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentunya fitrah manusia butuh contoh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Maka untuk memahami Al-Quran butuh hadis, tidak boleh terlepas dari hadis dari Nabi Muhammad SAW. Betul, buku pedoman utama kita adalah Al-Quran, tapi kita tidak bisa memahami Al-Quran kecuali dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kecuali dengan petunjuk yakni orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran tersebut. Yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita katakan tadi para sahabat yang hidup bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah yang paling paham tentang bagaimana bertawasul, bagaimana tidak bisa lagi bertawasul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau sudah wafat. Maka tidak ada yang mendatangi kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta sesuatu setelah peninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada hadis itu maudhu, kalau tidak palsu, mungkar, tidak ada yang sahih. Memang ada cerita Bilal bin Rabah, disebutkan ia datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW, ia menangis, mengatakan rindu dan menyampaikan keluhan bahwasanya sekarang kemarau. Nah, tapi ketika diteliti sanadnya, ada di situ pendusta yang mengarang, yang tukang pengarang cerita. Nggak ada yang sahih. Nah, jadi makanya tentunya kalau orang-orang yang tidak teliti dengan hadis, bisa saja mereka mencari dalil, oh ini ada kok hadisnya. Nah, tapi coba kita lihat, betul nggak hadisnya, sahih nggak? Oh ini di tafsir Ibnu Katsir. Lah, apakah Ibnu Katsir mengatakan semua yang dalam kitabku sahih? Tidak ada. Imam Tobari, yakni ulama tafsir, beliau menukil semua yang beliau dengar, baik dengar dari kabar Israiliyat, hadis-hadis, beliau tuliskan di kitab-kitabnya dengan sanadnya. Yang mana ulama dahulu ketika sudah menulis sanad, maka mereka sudah berlepas diri.
Tinggal yang membaca menilai ini sahih atau tidak. Bukan berarti setiap yang ditulis dalam kitabnya penulis juga meyakini itu benar ceritanya. Tidak seperti itu. Kecuali memang penulisnya mengatakan saya tidak menuliskan dalam kitab ini kecuali yang sahih, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Mereka memang mensyaratkan hadis sahih. Adapun ulama tafsir, mereka tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan yakni mensyaratkan hanya menyebutkan hadis sahih dalam kitabnya. Apalagi Nabi Muhammad SAW memang memperbolehkan menceritakan kisah-kisah Israiliyat, yakni yang tertulis dalam kitab Injil, Taurat, itu istilahnya Israiliyat. Nah, boleh diceritakan, tapi dengan syarat tidak diyakini dan tidak didustakan. Hanya sekedar yang penting tahu saja. Karena tentunya di situ banyak detail-detail. Seperti siapa nama-nama Nabi Yakub selain Nabi Yusuf. Nah, tidak ada dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, tidak juga dari Al-Quran. Al-Quran hanya mengatakan anaknya ada 11 orang, ahada asyara kaukaban, yang mana Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, yang mana ditafsirkan ayahnya bahwasanya itu adalah saudara-saudaranya yang sujud kepadanya, dan tidak disebutkan detail nama-namanya, tapi di Taurat ada nama-namanya. Maka Nabi mengatakan boleh hadis an Bani Israil wala haraj. Silahkan ceritakan apa yang tertulis dalam Injil, detail-detail yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak boleh diyakini dan tidak boleh juga didustakan. Karena bisa jadi itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tahu. Makanya kita meyakini Taurat Injil datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada yang sudah dirobah-robah. Mana yang sudah dirobah? Yang kita tahu yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an, itu yang dirobah. Yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis, ini yang boleh kita ambil dan kita ceritakan tanpa meyakininya. Sekedar tahu saja. Nah, jadi tidak bisa kita berdalil dengan ucapan ahli tafsir, tapi yang kita jadikan patokan adalah apakah sanadnya sahih atau tidak. Nah, karena memang ada kisah-kisah tersebut dalam kitab-kitab tafsir. Nah, yang kedua, jadi tadi kita mengatakan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar wa qaumihi, dan juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari segala yang kalian sembah kecuali yang menciptakanku. Karena mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, semua yang kalian sembah itu aku tidak ikut-ikutan, aku berlepas diri dari mereka semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini salah satu makna tafsir daripada tauhid adalah harus benar-benar berlepas diri dari segala ibadah non-muslim. Maka di sini juga bisa kita ambil kesimpulan tidak bolehnya ikut-ikutan mengucapkan selamat kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ketika mereka melakukan hari raya. Karena ini berkaitan dengan ibadah mereka. Kalau kita mengatakan selamat hari raya Imlek umpamanya, berarti kita belum berlepas diri dari yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belum bertauhid dengan benar. Belum bertauhid dengan benar. Masih ada kesyirikan dalam tauhid kita. Sedangkan tauhid harus murni 100% baru bisa selamat dari neraka. Nah, bisa saja masuk surga, tapi setelah gosong dulu di neraka. Setelah jadi abu. Nah, kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan orang yang terakhir masuk surga, yakni yang ada la ilaha illallah di hatinya
yakni sekecil atau lebih kecil 3 kali lebih kecil dari biji dzarrah. Yani hanya sedikit adalah ilaha illallah di hatinya, dan tentunya ia juga mengucapkannya, maka Allah mengeluarkannya dari neraka. Tapi setelah gosong, tinggal abu, tinggal tulang ekornya. Tentunya di dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit hancur, gosong, Allah ganti kulit yang baru. Untuk liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab yang pedih. Sampai terakhir setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk mengambil orang yang masih ada la ilaha illallah di hatinya, yakni setelah gosong tidak dikembalikan lagi kulitnya, kemudian langsung diangkat dan dimasukkan ke ma'ul hayah. Ma'ul hayah adalah yakni sungai kehidupan, dikhususkan oleh orang-orang yang pernah masuk neraka, kemudian agar kembali seperti semula, maka dimasukkan ke ma'ul hayah, kemudian baru masuk surga. Dan ditulis di kening mereka jahannamiyun. Jahannamiyun, ada stempel, ini mantan neraka jahanam. Tentu ini memalukan juga nantinya. Makanya jangan sampai kita beranggapan yang penting masuk surga lah, walaupun masuk neraka dahulu nanti. Penting kan nanti masuk surga juga ujung-ujungnya. Masuk surga juga nanti ada stempel jahannamiyun di kening kita. Makanya harus benar-benar tauhid 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berlepas diri dari segala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah orang-orang musyrikin jangan kita ikut-ikutan. Lihat ketika Nabi Muhammad SAW ditawarkan ibadah, yakni dengan penawaran, wahai Muhammad, begini sajalah, kalau memang kamu tidak mau ketika ditawarkan agar dijadikan sebagai pemimpin Makkah atau dikumpulkan harta yang banyak, diberikan istri yang paling cantik, semua ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, begini saja, kita berdamai. Kamu sembah setahun Tuhan kami, kemudian setahun berikutnya kami ikut menyembah Tuhanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ayyuhal kafirun. Tidak biasa kalimat ya ayyuhal kafirun ini tidak ada dalam Al-Qur'an kecuali dalam ayat ini saja. Biasanya ya ayyuhan nas. Kalau Allah Subhanahu wa taala bicara kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kepada bukan orang beriman, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Hanya sekali dalam Al-Qur'an ya ayyuhal kafirun. Makanya kalimat kafir ini memang agak pedas dia. Orang-orang kafir juga nggak senang dikatakan kafir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai Muhammad, bilang wahai orang kafir? Karena mereka ikut-ikutan dalam masalah ibadah. Karena mereka mau mengganggu ibadah kaum muslimin. Mereka sudah masuk ranah yang salah. Kalau masalah muamalah, silahkan kita berdamai. Tapi kalau masalah ibadah, hei kafir, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian tidak menyembah yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Allah ulang-ulang. Maksudnya masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin, tidak bisa dicampur baurkan. Jadi harus benar-benar berlepas diri dari segala ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baru kita benar-benar merealisasikan
tauhid dan merealisasikan la ilaha illallah. Makanya orang Abu Jahal ketika diminta la ilaha illallah tidak mau mengucapkannya. Nabi Muhammad SAW yakni pernah didatangi pembesar-pembesar Quraisy. Mereka tentunya menghalalkan segala cara, yakni cara yang lembut, cara yang kasar. Jadi salah satu cara mereka yang lembut itu mereka datangi Nabi Muhammad SAW, mendatangi pamannya Abu Thalib, mengatakan sebenarnya kami tidak mau bermusuhan dengan anak saudaramu, yakni Muhammad. Cuman dia selalu mengejek-ejek Tuhan kami. Cobalah bilang apa yang ia mau. Maka ketika Abu Thalib mengatakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi mengatakan, aku hanya ingin mereka mengucapkan satu kalimat. Dengan satu kalimat tersebut, Jazirah Arab akan mereka kuasai dan selain Arab akan tunduk kepada mereka. Maka mereka semangat. Oh, cuma satu kalimat, 100 kalimat kami berikan kalau memang seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, Qul la ilaha illallah. Katakan, la ilaha illallah. Barulah mereka tertunduk mengatakan amma hadza fala, kalau ini tidak sanggup kami mengucapkannya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menawarkan Islam, tidak hanya pahala akhirat saja yang beliau tawarkan. Beliau mengatakan kalau mengatakan la ilaha illallah, bertauhid dengan benar tentunya, maka makhluk pun akan tunduk. Jadi kalau kita lihat sejarah, apakah benar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Benar. Bagaimana Nabi SAW berani berkata kepada siapa namanya yang mencegat beliau ketika beliau hijrah? Ada yang ingat namanya? Ada seorang kafir yang berhasil mengejar Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersama Abu Bakar hijrah. Setelah dari Gua Hira, beliau berangkat ke Madinah. Ada satu orang yang berhasil mengejar Nabi Muhammad SAW. Ada ingat siapa namanya? Hah? Siapa? Bukan. Lupa namanya. Yang kudanya terbenam kakinya setelah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, terjatuh. Kemudian ia pun meminta kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, tolong saya, kuda saya terbenam kakinya, minta kepada Tuhanmu agar kuda saya bisa kembali. Maka didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kudanya pun selamat. Kemudian ia menganggap ini kayaknya kebetulan. Dikejar lagi Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika mendekat langsung terbenam lagi kakinya. Maka ia mengatakan, wahai Muhammad, doakan kepada Tuhanmu agar kuda saya selamat. Kemudian didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, selamat kudanya. Kemudian dikejar lagi. Ketiga kali barulah ia sadar. Maka ia mengatakan, wahai Muhammad, saya berjanji tidak akan mengejarmu. Tolong selamatkan kuda saya. Maka Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Apa hadiahnya ini? Aku aja lah ini hadiahnya nih. Insyaallah. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, maka yang menjadi syahidnya, poin pentingnya, bagaimana Nabi SAW mengatakan, wahai Suraqah, begini, kalau kamu, kita buat perjanjian, kalau kamu tidak menceritakan tentang keadaan kami ini sampai kami jauh, maka hadiahnya adalah mahkotanya Raja Persia untukmu. Nabi SAW berani menjanjikan kepada Suraqah mahkota Raja Persia. Dan Nabi SAW tidak pernah berdusta tentunya.
Maka Suraqah mengatakan, baik, saya setuju. Maka ia pun kembali ke Makkah dan mengatakan, saya sudah mencari semua tempat, tidak saya lihat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah jauh, barulah orang-orang Quraisy tahu kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendekati Madinah. Dan benar, kapan Suraqah bin Malik mendapatkan janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, Persia ditaklukkan, rajanya diseret di hadapan Umar bin Khattab, berikut dengan pakaian kebesarannya, mahkotanya. Maka ia ambil mahkota tersebut dan ia tahu janji Rasulullah SAW. Ia panggil Suraqah bin Malik. Ia serahkan mahkota tersebut kepada Suraqah bin Malik. Tentunya dahulu Persia, Romawi bisa dikatakan mustahil untuk dikalahkan. Senjatanya paling lengkap, pasukannya paling besar. Tapi kalau benar-benar bertauhid, maka dunia pun akan dikuasai oleh kaum muslimin. Keadaan kita dengan keadaan para sahabat tidak ada bedanya. Sekarang orang-orang musyrikin, orang-orang kafir lebih banyak pasukannya. Pasukan terbesar sekarang apa? Pasukan Amerika, ya kan? Paling lengkap senjata nuklir dan sebagainya mereka yang punya. Rusia. Kaum muslimin lemah semua. Tapi kalau kita benar-benar bertauhid, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka 100% kita akan menjadi pemimpin. Amerika, Rusia semuanya akan di bawah kaum muslimin. Tapi lihat bagaimana kaum muslimin berpecah-pecah. Kalau dulu ada khalifah yang menaungi semua kekuasaan di bawah satu pemimpin, sekarang kaum muslimin berpecah-pecah, banyak kesyirikan di mana-mana, dakwah tauhid yakni dicegat di mana-mana, banyak ulama yang dipenjara. Maka bagaimana mungkin kita akan menguasai dunia? Tidak ada caranya kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian tafsir tentang tauhid dan la ilaha illallah yang ketiga disebutkan oleh penulis di sini adalah ayat yang ketiga yang beliau sebutkan adalah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan, orang-orang Yahudi menjadikan ahbar istilah dari ulama. Kalau kita ulama, kalau mereka ulama mereka namanya ahbar, jamak dari habr, orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi. Kalau orang-orang Nasrani, ulama mereka namanya ruhban, dari jamak dari rohib, rahib. Adapun ulama-ulama Yahudi habr, mereka berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW, kemana beliau hijrah. Makanya banyak orang Yahudi di Madinah, karena mereka tahu Nabi terakhir bakal hijrah ke Madinah. Mereka menganggap Nabi terakhir pasti dari golongan mereka. Loh, kalau tidak ada kita di sana, maka tidak mungkin dari golongan kita. Nah, setelah ternyata memang walaupun mereka sudah tinggal di sana, bukan dari golongan mereka, tidak mau ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal sebelumnya selalu mereka ancam orang-orang musyrikin Madinah yang belum masuk Islam. Kalau terjadi perselisihan di antara mereka, mereka mengancam, tunggulah, ini sudah saatnya bakal ada Nabi terakhir. Nanti kami akan ikut bersama dia dan semua orang akan kami perangi.
kami akan jadi pemimpin. Setiap ada perpecahan, perselisihan dengan orang-orang Madinah, waktu itu selalu disebutkan oleh orang Yahudi, tunggu saja, nggak lama lagi bakal ada nabi terakhir, dan kami akan mengikutinya, dan kami akan memerangi semuanya, dan semuanya akan tunduk kepada nabi tersebut. Maka ketika orang Madinah pertama kali mendengar atau jumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam tahun ke-13 kenabian di Makkah, ketika mereka haji, musim haji, mereka mengatakan, oh ini pasti yang dikatakan oleh orang Yahudi. Ayo kita Islam, kita ikuti dia, yakni Muhammad SAW, sebelum orang-orang Yahudi mengikutinya. Maka ada 12 orang pertama kali ikut, yakni beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka memang yakin juga apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Mereka meyakini orang Yahudi lebih berilmu. Nah, jadi orang-orang Yahudi yang tidak yang berilmu tidak mengamalkannya sama dengan kita yang berilmu, ulama-ulama yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu sama nasibnya dengan orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Dan sedangkan ruhban, rahib, orang-orang Nasrani, mereka banyak beribadah. Kita tahu para rahib, para pendeta tidak menikah, yakni menyerahkan semua hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada Yesus. Mereka semangat beribadah tapi tidak punya ilmu. Caranya salah. Nah, maka para ulama juga mengatakan ini sama dengan umat Nabi Muhammad SAW yang banyak beribadah tanpa ilmu. Bagi orang-orang yang hanya beribadah saja tanpa ilmu, nah, semuanya dihajar, yang bid'ah pun dihajar, semua dilakukan. Maka ini sama dengan ruhban, orang-orang rahib-rahib Nasrani yang mereka semangat beribadah tapi tidak ada ilmunya. Nah, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah dengan tidak menikah dan sebagainya. Tentu itu bukan suatu hal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama nasibnya dengan kaum muslimin yang semangat beribadah tapi tanpa ilmu, hingga jatuh dalam hal-hal yang sesat dan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala di sini, mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama-ulama mereka, ahbar dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Begitu juga Masih bin Maryam, mereka jadikan Tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah satu Tuhan saja. La ilaha illa huwa, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan. Nah, jadi di sini disebutkan mereka menjadikan ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka Adi bin Hatim, seorang sahabat Nabi, mantan pendeta, Adi bin Hatim ini anak dari Hatim At-Tai. Hatim At-Tai itu terkenal orang yang paling dermawan sedunia. Sampai sekarang kalau ada orang yang sangat dermawan itu dikatakan, oh ini seperti Hatim. Nah, istilah Hatim At-Tai ini sampai sekarang masih dipakai. Istilahnya dalam bahasa Arab ini masal, yakni ungkapan. Kalau ada orang yang sangat dermawan dikatakan akramu min Hatim, ini lebih dermawan daripada Hatim. Hatim At-Tai hidup di zaman Nabi Muhammad SAW tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan ia wafat dalam keadaan musyrik. Cuman sampai juga kepada Nabi Muhammad SAW tentang kedermawanannya. Dan anaknya, yakni Adi, itu masuk Islam. Dan dia dulunya orang yang mempelajari agama Nasrani, seorang pendeta. Maka ia mempertanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, setahu saya tidak ada yang menyembah pendeta. Kenapa di ayat ini dikatakan mereka Yahudi dan Nasrani menyembah pendeta-pendeta mereka? Maka dikatakan oleh Nabi SAW, yakni
alaisu idza harramul halal wa halalul haram ittaba'uhum, bukankah kalau ulama-ulama mereka, yakni pendeta-pendeta mereka mengharamkan satu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram, mereka turuti? Bala, benar ya Rasulullah. Dzaka ibadatuhum iyyahum, maka itulah maksud mereka menyembah pendeta mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menuruti semua yang kata ustadznya, walaupun itu bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ayat Al-Quran, ini sama dengan menyembah ustadz tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sama dengan Yahudi dan Nasrani. Yang mana kalau kita lihat sejarah tentang kristenisasi, yang pertama kali mengatakan Isa anak Allah itu Paulus sendiri. Paulus yang mengatakan Isa anak Allah. Kalau dalam Injil tidak ada satupun dalam Injil mengatakan Isa adalah anak Allah. Makanya orang-orang Kristologi, Zakir Naik yang paham Injil sering berdebat dengan orang-orang Nasrani dengan memakai kitab Injil. Orang yang sering melihat video-video Zakir Naik tentu tahu bagaimana sering Zakir Naik menantang siapa yang bisa menyebutkan satu ayat pun dalam Injil, dalam kitab Injil yang mengatakan Isa atau Yesus adalah anak Allah, sembahlah saya, saat ini saya siap masuk Kristen. Kata Zakir Naik. Karena dia sudah hafal semuanya dan tidak ada satupun ayat yang mengatakan seperti itu. Siapa yang mengatakannya? Paulus. Ulama mereka. Mereka pun ikut-ikut saja. Fadollu wa adollu. Mereka sesat dan menyesatkan. Nah, jadi seperti itu juga. Maka salah satu makna tauhid bahwasanya meyakini syariat hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa satu orang pun membuat syariat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masalah halal dan haram hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau ada yang sudah mengetahui dalil tapi bertentangan dengan yang biasa ia lakukan atau yang disampaikan oleh ustadznya, maka ia memilih yang biasa tersebut, berarti ia telah menuhankan ustadz tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini bahayanya fanatik. Makanya kalau kita sudah tahu dalil, Imam Syafi'i, beliau pernah ditanya satu masalah, maka jawaban beliau hanya menyebutkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Maka yang bertanya kembali mengatakan, "Naam, iya, saya tahu ada hadis tersebut. Terus pendapatmu bagaimana?" Maka Imam Syafi'i yang begitu marah. "Ara'aitani akhruju minal kanisah?" Kamu lihat aku masuk gereja? Aku sudah menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW, kamu tanya lagi pendapatku apa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yani ulama-ulama mazhab tidak ada satupun yang menyuruh untuk mengikuti pendapat mereka. Semuanya menyuruh untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Banyak sekali ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Itu kita di sini apalagi di Indonesia sangat mengagumi Imam Syafi'i dan memang beliau pantas untuk dikagumi. Tapi banyak yang berlebihan, salah memahami, menganggap semua pendapat Imam Syafi'i itulah yang benar walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Banyak yang menganggap, ya walaupun bertentangan Al-Quran hadis, tidak mungkinlah Imam Syafi'i tidak tahu ayat ini. Kan kita lebih, tentunya beliau lebih tahu. Mungkin ada dalil yang kita tidak tahu. Ya, beliau tahu. Maka kita katakan, ya beliau akan ditanya sesuai dalil yang beliau tahu. Sedangkan kita juga akan ditanya dalil amalan yang kita kerjakan ini sesuai dengan dalil yang kita tahu. Kalau kita mengikuti
Imam Syafi'i dan kita tidak tahu dalilnya padahal bertentangan dengan dalil yang kita ketahui, maka Imam Syafi'i tidak akan bisa menyelamatkan kita. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Jangan anggap ketika para ulama sudah berpendapat memberi fatwa kemudian kita ikuti fatwa tersebut berarti sudah ulama tersebut yang bertanggung jawab. Bukan seperti itu. Iya, kalau memang kita tidak tahu ada dalil yang bertentangan dengan fatwa tersebut. Kalau kita tahu ada yang bertentangan dengan fatwa tersebut, haram kita memakai pendapat yang bertentangan dengan dalil yang kita ketahui. Nah, kalau ternyata setelah kita belajar lagi, ternyata memang ada dalil yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang tadinya kita tidak ketahui, kita robah, kita ikut sesuai dalil yang ini. Maka begitulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti kalau kita sudah tahu ini ya sudah kita pegangi. Nah, ilmu ini tentunya begitu luas. Jangan kita anggap satu masalah, udah kita tahu dalil, ya sudah. Bisa jadi dalil yang kita ketahui tersebut ternyata diteliti lagi lemah. Ternyata dalil yang lain ada yang lebih kuat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bisa dikatakan semua ilmu beliau yang di Baghdad beliau nafikan. Imam Syafi'i ada 2 fase hidup beliau. Ketika sudah belajar dengan Imam Malik, beliau berangkat ke Irak, Baghdad. Di sana beliau belajar dan mengajar. Belajar dari muridnya Imam Abu Hanifah dan mengajarkan ilmu yang beliau pelajari dari Imam Malik. Setelah beberapa tahun di sana, beliau pindah ke Mesir dan wafat di Mesir. Dan banyak pendapat beliau di Mesir beda dengan pendapat yang beliau ajarkan di Irak, di Baghdad. Karena memang ilmu itu berkembang. Semakin beliau mendalami hadis lagi, oh ternyata salah dulu saya. Maka dikatakan pendapat Imam Syafi'i ada 2, qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim artinya pendapat yang lama. Itu pendapat beliau yang di Irak. Qaul jadid, pendapat yang baru itu di Mesir. Dan banyak sekali masalah dan hanya beberapa, dan ada juga pendapat beliau yang lama itu lebih diterima atau lebih dipakai dalam mazhab Syafi'i dibandingkan pendapat yang baru. Kenapa? Lebih sesuai dengan dalil. Nah, jadi intinya semuanya merujuk kepada dalil. Dalil dari Al-Quran dan hadis. Pendapat-pendapat para ulama memang membantu kita untuk mengamalkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi itu hanya sebagai alat membantu, bukan sebagai patokan mana yang benar atau mana yang salah. Nah, jadi makna tauhid adalah segala syariat hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Jadi tidak boleh kita mengatakan wajib bermazhab. Wajib kita mengikuti satu mazhab, tidak boleh mengambil mazhab lain. Nah, walaupun kita katakan wajib bermazhab, ya kalau kita ikut satu mazhab, memang kita tidak bisa lepas. Pasti semua amalan kita ada pendapat mazhab ini, ada pendapat mazhab itu. Bagaimanapun kita amalkan dalam masalah fikih, tidak lepas dari 4 mazhab ini. Tapi tentunya jangan sampai kita jadikan mereka sebagai patokan kebenaran. Dalil yang menjadi patokan ucapan Allah dan Rasul-Nya. Dan ini bagian daripada tauhid. Nah, kemudian dalil selanjutnya tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Kata Allah Ta'ala, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung.
yuhibbunahum kahubbillah, yang mana mereka mencintai pelindung tersebut seperti mencintai Allah. Ini masalah hati. Yang terakhir ini adalah yakni amal qalbiyah, amalan hati, masalah cinta, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada mencintai sesembahan yang lain seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau mencintai orang lain, atau mencintai pekerjaan kita seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala, ini berarti syirik. Syirkul mahabbah. Syirik cinta, syirik hati. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dari antara manusia ada yang mencintai andadan. Andadan ini bisa dikatakan adalah segala hal yang dianggap setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan kata Allah, orang beriman itu lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mencintai sesuatu melebihi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu. Kemudian ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang zalim melihat azab, maka mereka akan paham annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan hanya milik Allah semuanya. Wa annallaha syadidul adzab, dan sesungguhnya Allah sangat pedih siksaannya. Maka tauhid ini adalah tentang mahabbatul ibadah. Jadi salah satu tafsir dan makna syahadat la ilaha illallah, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, itu artinya kita hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertentangan dengan perintah Allah, maka tanpa ragu untuk meninggalkan hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang cinta kepada kekasihnya, segala cara akan ditempuh. Kalau ia tahu kekasihnya tidak suka yang ini, tentu ia tidak akan melakukannya. Nah, kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita tinggalkan. Maka salah satu makna la ilaha illallah adalah benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. yakni jangan sampai kita mengutamakan hal-hal lain, lebih mencintai perkara-perkara dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu berkaitan dengan ibadah. Orang-orang musyrikin tentunya mencintai Tuhan mereka, membawanya kemana-mana, bahkan ada yang memberi makannya, rela. Kalau kita tahu di sini juga ada yang rela membakar uang untuk Tuhannya, saking cintanya kepada Tuhan mereka. Maka ini tentunya termasuk yakni bentuk kurangnya tauhid atau berlawanan dengan tauhid. Maka makna tauhid, makna la ilaha illallah, hanya mengikhlaskan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir dalam bab ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi sahih, dalam kitab sahih yakni sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Nah ini, kalau sudah seseorang mengatakan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan ia kafir, ia ingkari segala hal yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, maka haramlah harta dan darahnya untuk ditumpahkan, dan urusannya hal-hal yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Jadi di sini disebutkan agar harta dan darahnya terjaga, tidak boleh diganggu, adalah kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah dan ia mengingkari segala hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini agak mirip dengan dalil yang kedua tentang bara'ah, tentang berlepas diri. Al-wala wal bara'.
Al-wala artinya loyalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-bara yakni berlepas diri dari segala hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah-ibadah yang dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah melakukannya, bertauhid dengan benar, maka haramlah harta dan darahnya untuk diganggu. Harta kita kaum muslimin tidak boleh diambil tanpa hak. Nah, makanya di sini datang hukum haramnya pajak. Karena kita diwajibkan membayar ini, membayar itu, padahal tentunya kita seorang muslim, harta kita tidak boleh diambil. Nah, dalam Islam tentunya yang boleh dipungut pungutan itu hanya kepada ahlul kitab, kepada yang bukan muslim. Adapun seorang muslim sudah Allah jamin hartanya tidak boleh diganggu. Maka dalam sebuah hadis, sahibul muqsi finnar, tukang pungut pajak itu di neraka. Nah, tukang pungut pajak itu di neraka. Karena tentunya harta kaum muslimin tidak boleh diganggu gugat. Tapi Ustaz, untuk keperluan bersama, keperluan umum. Ya, untuk keperluan umum bagi seorang khalifah, seorang pemimpin, itu tidak boleh memakai harta kaum muslimin. Cari cara untuk, yakni dari ahlul kitab. Itu yang pertama diambil. Dari ahlul kitab hartanya. Mereka yang wajib membayar pajak. Kalau tidak cukup, barulah gotong royong dan sebagainya. Tapi kalau disamakan, baik yang muslim maupun bukan muslim, semua hartanya wajib di-store kepada pemerintah, ini tidak boleh. Jadi kalau kita ada yang bekerja di perpajakan, sebaiknya jangan. Ini tentunya masuk dalam hadis ini. Auzubillah min dzalik. Walaupun dia hanya sebagai bukan pemungutnya langsung, umpamanya hanya sekedar penghitungnya, ini masuk dalam bab ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, saling tolong menolong dalam perkara dosa. Jadi itu tidak boleh. Nah, jadi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah dan kufur, mengingkari segala hal yang disembah selain Allah, maka harta dan darahnya tidak boleh diganggu. Darahnya maksudnya tidak boleh dibunuh tentunya. Tidak boleh dibunuh. Di hadis yang lain tentunya disebutkan yang boleh dibunuh hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Yakni dalam hadis disebutkan la yahillu dami mur'in muslimin. Darah seorang muslim tidak halal sampai ia mengatakan la ilaha illallah wa anni tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah kecuali dengan 3 perkara. As-tayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Pertama, as-sayyibuz zani, yakni orang yang sudah menikah berzina. Itu hukumannya dibunuh dengan cara dirajam. Kalau belum menikah berzina, hukumannya dicambuk 100 kali cambuk. Nah, tapi kalau dia sudah menikah, sudah punya istri, atau yang perempuan sudah punya suami, walaupun sudah meninggal ataupun sudah bercerai tapi sudah pernah menikah, kemudian ia berzina, itu hukumannya dilempar sampai mati, dirajam. Thayyibuz zani, kalau itu halal, darahnya ditumpahkan. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, maka halal untuk dibunuh juga. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, yakni orang murtad dari agamanya. Kalau orang yang murtad itu juga halal dibunuh. Tapi siapa yang melakukan ini? Bukan sembarang orang, bukan kita. Kalau sudah tahu ini murtad, ini boleh dibunuh. Enggak seperti itu. Eksekutor itu hanya pemimpin. Eksekutor adalah pemimpin. Masalah memberi hukuman hanya pemimpin, bukan hak setiap orang. Kita tidak ada hak.
Nah, pemimpin yang memutuskan. Kalau pemimpin tidak memutuskan bagaimana Ustaz? Ya sudah, itu urusan dia yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berat tentunya jadi pemimpin kalau sekarang kita tidak bisa menerapkan agama Islam. Nah, sebaiknya jangan. Kalau tidak nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang tidak memakai hukum Allah ini sangat besar dosanya. Kalau ia masih meyakini hukum Allah memang baik tapi tidak sanggup, maka ia tetap berdosa, zalim. Tapi kalau ia menganggap undang-undang lebih baik daripada hukum Allah, ini sudah jelas-jelas kafir. Nah, jadi bagaimana pemimpin kita, Ustaz? Nah, ini juga jadi masalah. Jangan sampai kita menjadikan ini patokan. Nabi SAW tidak pernah menjadikan hukum ini sebagai mengkafirkan seseorang, tidak. Ketika Nabi SAW mengatakan bakal ada pemimpin yang jasadnya manusia, hatinya seperti setan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami jumpai apakah kami harus perangi mereka?" Nabi mengatakan, "Tidak, kalau mereka masih sholat." Jadi yang menjadi patokan itu mereka muslim atau tidaknya, kafir atau tidaknya. Kalau tidak sholat baru dihukumi kafir. Oh Ustaz, ada juga yang kemarin tidak muslim, benar-benar tidak muslim, boleh diperangi. Nah, itu juga ada rinciannya. Apakah kaum muslimin memang sanggup atau tidak? Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau 13 tahun di Makkah. Beliau di bawah kepemimpinan orang-orang musyrikin. Kalau seandainya beliau menyuruh para sahabat untuk memerangi pemimpin musyrikin waktu itu, Abu Jahal dan semuanya, pasti mereka melakukannya. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya, tidak menyuruhnya, karena memang waktu itu masih lemah. Tapi setelah beliau hijrah ke Madinah, sudah punya kekuatan dan sudah sanggup untuk melawan, barulah beliau menyuruh untuk berusaha untuk menaklukkan Makkah. Nah, jadi kemudian beliau mengatakan di sini, wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Dan penjelasan tentang tauhid dan la ilaha illallah secara rincinya, lebih rinci lagi, adalah bab-bab yang selanjutnya. Akal panjang tentunya pembahasan tentang tauhid dan la ilaha illallah. Di sini penulis ada menyebutkan tentang 4 inti daripada pembahasan tentang apa itu makna tauhid. Dan yang kelima adalah apa yang didapatkan seseorang yang sudah merealisasikan tauhid. Nah, pertama tentunya kita ulangi, tauhid adalah segala doa hanya kepada Allah, tidak boleh menjadikan wasilah dalam berdoa. Yang kedua, makna tauhid adalah harus benar-benar berlepas diri dari kesyirikan. Yang ketiga adalah tauhid, salah satu tafsir daripada tauhid adalah mengesahkan Allah dalam masalah syariat. Ini hanya Allah lah yang berhak membuat syariat. Kemudian ayat yang keempat, yakni menjelaskan bahwasanya tauhid mencakup ibadah hati. Tauhid mencakup ibadah hati berupa cinta dan takut. Jangan sampai kita lebih cinta kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih takut dengan hal lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ini inti daripada pembahasan bab yang kelima ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita sekarang buka sesi tanya jawab sebelum kita tutup insyaallah taala. Nah, masih ada 15 menit lagi sebelum jam 12. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan di luar dari konteks terkait dari seorang tolabul ilmi. Nah, bagaimana sikap kita bahwasanya
ada pendapat yang baru terkait dari Al-Kahfi, yang mana sifatnya fatwa itu kan apabila kita tidak bisa memberikan fatwa, maka kita wajib mengikuti fatwa. Nah, yang mana disebutkan di situ bahwasanya Al-Kahfi ini dari Sufyan Ats-Tsauri, itu hadisnya mauquf, disandarkan pada sahabat terkait pengkhususan membacanya di malam Jumat dan hari Jumat. Dan kita pun tahu bahwasanya memberikan fatwa ini adalah ulama-ulama yang berjalan di atas sunnah. Nah, sementara yang menjadi persoalan kita pada saat ini adalah kita membaca hadis itu, dan hadis itu sudah banyak tersebar yang akhirnya meyakini bahwasanya fadilah di malam Jumat dan di hari Jumat di surat Al-Kahfi itu. Cuman Sufyan Ats-Tsauri itu kan mengatakan bahwasanya apabila membaca itu akan diterangi dirimu sampai ke Ka'bah. Tidak ada di situ redaksi Jumatnya. Nah, yang sudah terjadi ini sekarang itu kan banyak di kalangan kita sudah memberikan informasi ini kepada keluarga bahwasanya fadilah tersebut. Jadinya alhamdulillahnya ketika keluarga itu mulai meyakini bahwasanya Al-Kahfi ini lebih baik dibacanya malam Jumat dan hari Jumat, bukan Yasin. Nah, itu bagaimana sikap kita, Ustaz? Dalam artian apakah kita ini kan perubahan, Pak. Ya, tadi bahkan Imam Syafi'i pun bisa merubah kata-kata dia kan gitu. Nah, ini perubahan yang kita tahu dan berlapang dadanya kita. Nah, itu bagaimana sebagai seorang thalabul ilmi ini kita apakah merubah yang sudah kita ketahui dulu, dan ini pendapat yang lebih kuat, karena yang anak pribadi rasakan bahwasanya ilmu anak belum sampai ke tahap sampai menilai derajat suatu hadis. Nah, itu apakah kita mengambil fatwa ini, menjalankan yang kita yakini yang terbaru ini, atau kita berdasarkan kepada keyakinan kita? Karena para peneliti Syafi'i dia meyakini juga bahwasanya tetap di hari Jumat dan di malam Jumat itu ada fadilahnya. Nah, baik, maafik barakallah. Nah, pertanyaan bagus sekali. Yang lagi viral ya sekarang ya. Ya, Anda juga dapat videonya, tapi kebetulan belum lihat itu videonya itu. Cuman memang kalau Anda pribadi sudah lama menganggap memang hadis ini ternyata dhaif. Dulu sampai hafal surah Al-Kahfi karena memang setiap Jumat mengamalkannya. Nah, ketika di Libya dulu sampai terakhir mengajar di Ma'had Imam Ibnu Katsir. Nah, waktu itu belajar hadis dari Syekh Abdul Hasan. Beliau mengatakan surah Al-Kahfi dhaif. Nah, kalau melihat pendapat-pendapat para ulama, Syekh Albani mengatakan sahih li ghairihi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan. Tapi setelah meneliti seterusnya kembali, kemudian seperti yang tadi disebutkan fatwa, setelah ana lihat, maka akhirnya ana memberhentikan artinya keyakinan tersebut. Ya sudah, jadi di situ memang disebutkan hadis yang sahihnya, yang mauqufnya itu tidak ada lafaz hari Jumat. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi maka akan diterangi dirinya antara dirinya dengan Ka'bah. Nah, atau banyak redaksi-redaksi yang serupa dengannya. Nah, sebagian ulama mengatakan lafaz yaumul jum'ah ini masuk kategori sahih li ghairihi karena jalurnya begitu banyak. Nah, jadi disinilah kita diuji tentunya terkait dengan ilmu kita, sejauh mana kita bisa meneliti. Nah, kalau kita tidak bisa menelitinya, maka kita ikuti sesuai dengan yang kita anggap lebih sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita sudah jangan sampai kita terhalang untuk mengambil fatwa tersebut karena sudah terlanjur diamalkan. Itu nggak bisa jadi alasan. Kalau alasan kita karena fatwa ini
kayaknya kurang pas dengan yang saya pelajari fatwa dari Syekh Albani umpamanya. Jadi itu masih dalam kategori memang sesuai dengan dalil masing-masing. Nah, kalau kita terhalang untuk menerima fatwa ini karena sudah terlanjur melakukannya, apa beda kita dengan orang-orang awam yang mereka tidak mau menerima dakwah kita? Ya sudah, karena kita sudah selama ini berjalan seperti ini, terlanjur seperti ini, nah kita nggak mungkin salah lagi. Nah, jangan sampai. Jadi tergantung kita masing-masing. Nah, fatwa itu juga tentunya bukan wahyu, bukan memang nas dari Al-Quran dan hadis. Nah, tergantung sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita meyakini fatwa tersebut lebih sesuai dengan fatwa Syekh Albani, ya sudah kita ambil. Nah, kalau kita sudah terlanjur menjelaskannya kepada keluarga kita, ya sudah kita jelaskan lagi. Nah, seperti itu para ulama. Syekh Albani sendiri ada satu kitab beliau yang mengatakan, yakni yang menyebutkan bagaimana perubahan pendapat beliau. Dulu saya mengatakan ini hadis, ternyata hadis ini sahih, ternyata dhaif. Dulu saya mengatakan hadis ini dhaif, ternyata hadis ini sahih. Nah, banyak perubahan. Salah satu yang Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini yang mengatakan hadis ini dhaif. Dan beliau mengatakan benar Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih. Tapi saya belajar untuk mendhaifkan hadis ini dari Syekh Albani. Yakni beliau menyuruh saya untuk kritis dan beliau mengajari saya bagaimana mentakrid, dan setelah saya lihat hadis ini sahihnya hanya mauquf dan juga lafaznya tidak ada khusus hari Jumat. Makanya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini berpendapat seperti itu. Bertentangan dengan gurunya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, maka tidak juga bisa mengatakan fatwa itu yang paling benar. Nah, fatwa itu sama dengan fatwa-fatwa yang lain. Bagaimana kita menyikapi setiap fatwa? Jangan sampai alasan kita tidak menerima fatwa adalah karena terlanjur. Nah, itu tidak ada alasan. Terlanjur sudah mengamalkannya, terlanjur sudah menyampaikannya, nah, itu tidak bisa jadi alasan. Takutnya kita masuk dalam kategori apa ini tadi? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Nah, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang kalimat la ilaha di akhir orang yang nak meninggal kan ada takhir la ilaha. Jadi caranya mentakin la ilaha itu gimana? Kalau ada saya pernah dengar jangan sebut la ilaha, sebutnya takut dia tersebut nanti la ilaha. Cuma putus itu aja. Sebutnya Allah. Nah, itu hadisnya laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah, yakni yang mau meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya sudah, kita ikuti perintah beliau atau perintah orang tadi. Orang tadi mengatakan jangan katakan la ilaha illallah. Takutnya dia baru la ilaha meninggal. Nah, tapi ini tentunya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih tahu cara mentalkin yang baik, Rasulullah atau kita? Rasulullah sudah mengajari kita mengatakan la ilaha illallah. Nah, maka kita katakan la ilaha illallah. Nah, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan seseorang sesuai yang kebiasaannya. Tidak akan Allah wafatkan seorang mukmin dengan mengucapkan la ilaha padahal selama ini dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya di dunia. Tentunya mengucapkan la ilaha illallah bukan tergantung kemampuan seseorang. Walaupun seseorang masih sehat, kuat, ketika nyawanya mau dicabut, ternyata kenapa dia susah mengatakan la ilaha illallah. Sedangkan ada orang yang sudah sekarat benar-benar tapi dia dengan mudahnya mengatakan la ilaha illallah. Karena itu hanya
Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ucapan terakhir seseorang. Nah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seseorang yang selama ini dia bertauhid, selama ini dia mengucapkan la ilaha illallah, merealisasikan segala hal la ilaha illallah, Allah wafatkan ia dengan ucapan la ilaha. Karena kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza taqarraba 'abdi shibran, taqarrabtu ilaihi dzira'an." Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, Allah dekat sehasta lagi. Pasti Allah mudahkan. Jadi nggak usah kita peduli pendapat orang lain tentunya. Kita tentunya meyakini Rasulullah SAW yang lebih tahu. Rasulullah mengajarkan kita mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, itu yang kita ucapkan. Adapun kemungkinan-kemungkinan yang lain, itu bukan urusan kita. Allah yang lebih tahu keadaan si mayit tadi. Kalau memang dia orang yang bukan bertauhid, maka bagaimanapun walaupun Allah sendiri tidak akan sanggup ia mengucapkannya. Nah, Allahu a'lam. Ya sudah, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.